mulai ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Miss ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami saat ini boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Bapa, kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau memimpin dan memberkati kami, sehingga kami boleh memuliakan, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam posisi berdiri, Miss mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah. Yang diambil dari Mazmur 31 ayat 15. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 15. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku." Kita baca sekali lagi ya. Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Mari anak-anak sekalian, kita angkat satu pujian, yaitu lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita pujikan dengan bersemangat ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, tetapi diriku dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Effendi. Selamat pagi anak-anak, shalom, apa kabar pada pagi hari ini? Anak-anak semuanya sehat? Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, dan saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah anak-anak di rumah, supaya mereka dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu taat kepada Allah dan jadilah kuat. Taat kepada Allah dan jadilah kuat. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 37 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Anak-anak, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Nabi Yeremia? Ada? Yeremia adalah seorang nabi. Nabi itu artinya penyambung lidah Allah, atau seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah atau menyampaikan firman Allah kepada umat Allah, khusus pada saat itu kepada bangsa Yehuda. Waktu Tuhan memilih dan memanggil Yeremia, usia Yeremia sangat muda waktu itu. Ya, Tuhan memanggil Yeremia dan mengutusnya untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Yehuda. Tapi Yeremia sempat mengatakan, aku tidak bisa Tuhan, aku masih muda. Tetapi Tuhan menguatkan Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa Yeremia tidak sendiri. Yeremia akan dilindungi, disertai, akan dipimpin oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan selalu menyertai Yeremia. Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan Yeremia melakukan tugas tanggung jawab itu dengan seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan Yeremia. Dan akhirnya Yeremia taat. Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Anak-anak, menjadi nabi Tuhan tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan. Dan itu yang ditakuti oleh Yeremia. Tetapi karena Yeremia percaya kepada Tuhan, dia memilih untuk taat, sekalipun tidaklah mudah. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Yeremia bahwa sebentar lagi bangsa Yehuda ini akan diserang oleh bangsa lain, yaitu Babel. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang tidak takut kepada Tuhan waktu itu. Hidupnya tidak karu-karuan. Mereka hidup di dalam dosa, melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Allah murka, Allah marah kepada mereka. Tuhan memperingati mereka berkali-kali, tapi bangsa Yehuda tidak mau taat, tidak mau melakukan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain. Khusus pada saat itu Tuhan mengizinkan bangsa Babel untuk menyerang bangsa Yehuda, dan bangsa Yehuda akhirnya kalah, dihancurkan oleh Babel. Dan sebelum Babel menyerang Yehuda, Yeremia sudah memperingati, mengingatkan bangsa Yehuda supaya mereka taat kepada Allah, tapi mereka tidak mau taat.
Dan akhirnya Yeremia mengingatkan supaya bangsa Yehuda ini menyerah saja kepada Babel. Jangan melawan Babel karena mereka tetap kalah. Karena memang Tuhan mengutus mengizinkan Babel ini mengalahkan bangsa Yehuda untuk mendisiplin, untuk menghukum bangsa Yehuda, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda kepada Yeremia? Karena Yeremia menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan Allah, bangsa Yehuda menjadi marah kepada Yeremia, memusuhi dan membenci Yeremia. Lalu bangsa Yehuda mengadukan Yeremia kepada Raja Zedekia pada saat itu. Dan Raja Zedekia berkata kepada bangsa Yehuda, apa yang engkau putuskan untuk Nabi Yeremia ini? Apa yang harus dilakukan kepadanya? Bangsa Yehuda memukul Yeremia, menangkap Yeremia dan memasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu, Yeremia juga dimasukkan ke dalam sumur, di mana di dalam sumur itu memang tidak ada airnya, tapi sumur itu sangat dalam dan sumur itu gelap, banyak lumpurnya. Lalu Yeremia dimasukkan di sana. Dan Yeremia tinggal beberapa hari di situ. Yeremia sangat menderita. Kalau Yeremia tidak segera dikeluarkan, maka dia akan mati. Maka Tuhan tetap melindungi Yeremia. Tuhan memakai seorang pegawai di istana yang bernama Ebed-Melech. Ebed-Melech meminta kepada Raja Zedekia supaya Yeremia dikeluarkan dari sumur. Karena kalau tidak Yeremia akan mati. Dan Raja Zedekia setuju supaya Yeremia ditarik, diangkat keluar. Dan akhirnya Yeremia diangkat, dibawa keluar. Tapi Yeremia tetap memberitahukan firman Allah, pesan Allah kepada bangsa Yehuda, bahwa mereka harus menyerah kepada Babel, karena itu satu bentuk disiplin dari Tuhan. Dan ketika waktunya nanti, setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel, Tuhan akan melepaskan mereka. Anak-anak, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang yang taat, sekalipun sulit untuk taat kepada Tuhan, tapi dia tetap memilih untuk taat. Lalu Yeremia juga seorang yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam kesulitan penderitaan yang dihadapinya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Demikian juga dengan kita. Marilah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan mentaati Tuhan, melakukan yang benar seperti Nabi Yeremia. Jangan melakukan yang salah seperti bangsa Yehuda. Sekalipun sudah diperingati berkali-kali, diingatkan berkali-kali, tetapi mereka tidak mau dengar. Dan akhirnya orang yang tidak mau taat, orang yang tidak mau menuruti perintah Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum dan mendisiplin mereka. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi itu satu bentuk supaya bangsa Yehuda menyadari kesalahannya. Sama kan dengan kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, orang tua kita akan menegur, mengingatkan kita, bahkan mungkin sampai memukul kita, marah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah, tidak benar. Bukan karena orang tua kita tidak mengasihi kita. Orang tua sangat sayang kepada kita. Justru karena orang tua mencintai kita, orang tua mau supaya kita melakukan yang benar. Maka mulai saat ini, anak-anak belajar untuk mentaati Tuhan, memilih dan melakukan yang benar. Jangan melakukan hal yang berdosa, hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan di dalam firman-Nya,
Ada banyak ya anak-anak ya, jangan mencuri, ya kan? Jangan berkata bohong, ya kan? Jangan melakukan hal yang tidak benar. Nah, itu kita tidak boleh lakukan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Kita harus berkata jujur. Kita harus melakukan yang benar, bukan yang salah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah anak-anak di rumah supaya mereka bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pagi ini, Miss mengajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu. Oh Kirana, oh Kirana, Yesus angkat cinta pada saya. Oh Kirana, jawablah ya, jawablah ya, jawablah Tuhan, jawablah Tuhan, jawablah ya. Sekarang kita akan memasuki doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Mr. Effendi. Mari anak-anak kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami telah beribadah, dan tolonglah kami semua supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mentaati Tuhan. Tolonglah ya Tuhan setiap kami. Tolonglah anak-anak di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kesehatan mereka, studi mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan. Dan kami mohon kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, Tritunggal itu menyertai memimpin hidup kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Bapa terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Kita bertemu